Perkenalkan, nama saya Diva Sufian Agustin dengan NIM 2421 Halo, perkenalkan nama saya Zahratul Kamila dengan NIM 2421 Hai, perkenalkan nama saya Caca Nurmala Widianti dengan NIM 2421 Halo, perkenalkan nama saya Zagira Salosabita dengan NIM 2421 Halo, perkenalkan nama saya Nandita Junior Ayu, NIM saya 2421 Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu peluang. Peluang adalah bidang matematika yang mempelajari kemungkinan munculnya sesuatu dengan cara perhitungan maupun percobaan. Nah, untuk peluang yang pertama yaitu mengenai ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan atau kejadian acak. Contohnya, yaitu ketika kita melempar sebuah dadu, maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ruang sampel terdiri dari ruang sampel diskrit dan ruang sampel kontinu, di mana ruang sampel diskrit terdiri dari hasil yang terpisah dan terbatas, sedangkan ruang sampel kontinu terdiri dari hasil yang berkelanjutan dan tidak terbatas. Untuk rumus ruang sampel yaitu PA sama dengan NA per NS, di mana PA adalah peluang kejadian A, dan NA adalah peluang anggota kejadian A, dan NS adalah banyaknya titik sampel. Kedua ada frekuensi relatif. Frekuensi relatif memberitahu kita proporsi atau persentase dari kumpulan data yang memiliki nilai atau rentang nilai tertentu. Frekuensi relatif adalah rasio frekuensi nilai data atau rentang terhadap jumlah total titik data dalam kumpulan data. Nah, rumus untuk menghitung frekuensi relatif adalah frekuensi relatif sama dengan F per N, di mana F adalah jumlah kali data muncul dalam suatu observasi, sedangkan N adalah frekuensi total. Ada peluang kejadian. Peluang kejadian adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Dinyatakan dalam nilai antara 0 dan 1. 0 berarti mustahil dan 1 pasti terjadi. Selanjutnya ada probabilitas bersyarat. Kejadian bersyarat adalah kejadian tidak saling bebas, tetapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Dapat ditulis peluang kejadian B dengan syarat A sudah terjadi, sama dengan peluang B irisan A per peluang A. Nah, untuk contoh soal dari probabilitas bersyarat yaitu, pada pemilihan ketua organisasi terdapat 14 calon, 8 laki-laki dan 6 perempuan. Di antara 8 laki-laki yang merupakan calon ketua, 5 di antaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing. Dan di antara 6 perempuan yang merupakan calon ketua, 4 di antaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing. Tentukan peluang yang terpilih adalah laki-laki dan masuk ranking 10 besar. Mempermudah pengerjaan soal tersebut, yaitu kita dapat menggunakan analisis dengan menggunakan tabel, di mana tabel tersebut mencantumkan jumlah calon ketua laki-laki dan perempuan yang masuk ranking dan tidak masuk ranking. Di mana di sini calon ketua yang masuk ranking itu terdapat 5 orang dan yang perempuan terdapat 4 orang. Kemudian untuk mengetahui calon ketua yang tidak masuk ranking, kita tinggal mengurangi saja jumlah awal calon ketua yang mengikuti seleksi tersebut dikurangi dengan calon ketua yang telah masuk ranking 10 besar. Nah, untuk laki-lakinya itu kan terdapat 8 orang laki-laki dan yang masuk itu terdapat 5 orang. Nah, kita tinggal melakukan pengurangan saja. 8 dikurangi 5, yaitu 3. Nah, yang perempuan juga sama. Kan tadi awalnya terdapat 6 orang. Kemudian yang masuk 10 besar itu terdapat 4 orang. Nah, kita tinggal mengurangi saja. 6 dikurangi 4, yaitu 2. Nah, kemudian kita misalkan bahwa A adalah kejadian yang telah terpilih masuk ranking 10 besar. Kemudian B adalah kejadian yang terpilih laki-laki. Nah, untuk NA-nya itu 9, kemudian NB-nya 8, dan NB irisan A sama dengan 5. Kemudian kita masukkan ke rumus P, peluang kejadian B dengan syarat A sudah terjadi, sama dengan peluang B irisan A per peluang A. Nah, untuk peluang B irisan A yaitu bernilai 5/14 per peluang A adalah 9/14.
sama dengan 5/14 dikali 4/9. Nah, ini kita coret karena sama-sama 14. Kemudian dihasilkan 5/9. Nah, probabilitas independen itu adalah dua kejadian di mana terjadinya satu kejadian tidak mempengaruhi terjadinya kejadian atau kejadian yang lainnya. Nah, di probabilitas independen ini ada dua aturan. Yang pertama itu aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Nah, berikut untuk aturan perkalian. Nah, di sini aturan perkalian itu ada rumusnya. Yang pertama itu ada rumus A irisan B sama dengan PA dikali PB. Nah, jadi teman-teman jika ingin mencari aturan perkalian, teman-teman harus memperkalikan kejadian tersebut. Jadinya nanti teman-teman akan mengetahui hasil dari kejadian tersebut. Ada aturan penjumlahan. Di sini aturan penjumlahan rumusnya A gabungan B sama dengan PA plus PB min PA irisan B. Jadi di sini agak berbeda karena di penjumlahan itu ada pengurangannya. Jadi teman-teman harus menjumlahkan kejadian tersebut baru melakukan pengurangan untuk melihat hasil akhir. Halo semua, kembali lagi di UNPD, Ujian Nasional Pak Dini. Jadi, pada kali ini kita akan mengundang bintang tamu yang bernama Casha Nirmala dan Nadita Junior Ayu. Kali ini kita akan memberikan beberapa pertanyaan kepada mereka dan siapa yang paling banyak menjawab poin benar, maka dialah pemenangnya. Langsung saja ke Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Casha Nirmala Dianti dan di sini aku siap menjawab pertanyaan dari UNPD dan aku akan mengalahkan Nadita. Halo, perkenalkan nama saya Nadita Junior Ayu. Saya siap mengalahkan Casha. Pertanyaan pertama. Sebuah gadung dilempar 40 kali dan mendarat 6 kali pada angka 4. Berapa frekuensi relatif dari pengamatan dadu yang mendarat di angka 4? Jawabannya 0,15. Jawabannya yaitu 0,10. Jawaban yang benar adalah 0,15. 15. Nah, untuk mengetahui jawaban dari soal tersebut, diketahui yaitu jumlah pelemparan dadu sebanyak 40 kali. Kemudian jumlah percobaan positif sebanyak 6. Nah, dengan rumus frekuensi relatif dapat kita masukkan ke rumusnya yaitu frekuensi relatif sama dengan jumlah percobaan positif per jumlah total percobaan. Maka F sama dengan 6/40. Ditemukan hasilnya yaitu 0,15. Pertanyaan kedua. Dari 100 barang yang diperiksa terdapat 10 barang rusak. Berapa probabilitas untuk mendapatkan barang yang bagus jika dilakukan 3 kali pengambilan barang tersebut atau barang yang telah diambil dikembalikan lagi? Udah tahu jawabannya? Jawabannya soal nomor 2 yaitu 0,797. 0,798. Yang benar. Bener lah, ini mah es banget deh. Benar gak ya? Bener dong. Benar gak ya? Benar gak ya? Bener dong. Jawabannya Bener. salah. Bener kan? Bener kan? Jawabannya Benar. Ini aku siap ngalahin Nadita Junior Ayu. lanjutkan pembahasan. Nah, dari soal teman saya tadi, pembahasan dari 100 barang, di sini kan sudah diketahui 100 barang dan 10 barang rusak. Maka ada 90 barang yang baik. Jadi kita misalkan P barang baik itu 90, sedangkan P barang rusaknya itu ada 10. Masing-masing barang ini kita bagikan dengan
100 barang tadi. Jadinya 90 dibagi 100 sama dengan 0,90, sedangkan yang 10 dibagi 100 itu 0,10. Setelah itu kita misalkan pakai Y, Z, Y, X, dan Z. Untuk X itu pengambilan barang pertama. Terus yang Y itu pengambilan kedua, Z pengambilan ketiga. Jadi kita masukkan rumus-rumus aturan perkalian tadi, yaitu PX kali PY kali PZ. Dan masukkan nilai-nilai dari P barang baik tadi. 0,90 dikalikan 0,90 dikali 0,90, hasilnya adalah 0,798. Jadi jawabannya adalah 0,798. Pertanyaan ketiga. Jeng 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 jeng. 2 koin dan sebuah dadu dilemparkan bersama-sama. Berapa probabilitas untuk mendapatkan permukaan keduanya? Angka pada koin atau permukaan 3 pada dadu? Jawabannya Setengah. Bener. 3/8. Bener kan? Wah, sayang. Malulah, namanya manusia bukan nabi, boy. Menggunakan aturan penjumlahan. Nah, di aturan penjumlahan ini ada pengurangan kan teman-teman. Jadi kita tulis terlebih dahulu rumusnya. P, A, rumus tadi, irisan gabungan dari B, PA plus PB, dikurangi PA, irisan B. Kita masukkan nilainya, sama dengan 1/4 dijumlahkan 1/6 dikurangi 1/24. Hasilnya 6 plus 4 dikurangi 1/24 dengan hasil 9/24. Ini kita kecilkan lagi bilangannya menjadi 3/8. Jadi hasil akhirnya adalah 3/8. The winner is... Jeng 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 jeng. Siapa ya? Caca Padita ya? Caca Padita, siapa yang nanya Caca? Siapa yang dukung Dita? Pemenangnya adalah... Casya. Pulang ya, sekian dari saya, pulang ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam.